Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada yang terhormat Bapak Pimpinan Intanasa, Bapak Dr. Hewan Muhammad Burhan. Pada yang terhormat pada semua tim medis yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pada hari ini tanggal 25 November 2022 kita akan membahas tema tentang penyakit infeksi pencernaan pada ayam petelur yang akan dibahas langsung oleh narasumber kita Bapak Hewan Muhammad Burhan. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 25 November 2022 Jumat, saya akan menyampaikan materi tentang penyakit infeksi pencernaan pada unggas atau pada ayam pada umumnya, baik itu ayam broiler, ayam potong yang umurnya pendek maupun ayam betul yang umurnya panjang. Tapi intinya semua penyakit infeksi pencernaan itu sangat mengganggu produktivitas. Kalau pada ayam broiler mengganggu pertumbuhan dan tingginya kematian. Kemudian kalau pada ayam petelur kematiannya tidak setinggi di broiler, tapi produktivitas turun betul. Jadi yang pertama kali adalah penyakit namanya salmonellosis. Jadi penyakit salmonellosis. Jadi salmonellosis ini kalau pada manusia ini tipes salmonella typhosae. Salmonella. Jadi semua bakteri salmonella ini mengakibatkan radang usus halus. Jadi radang usus halus atau mengakibatkan enteritis. Nah, ini radang usus halus. Jadi makanya dan ketika terjadi radang usus halus pasti nafsu makan turun dan pasti diare. Kalau radang usus halus pasti diare dan pasti nafsu makan turun. Itu karena radang usus halus. Nah, kalau gejala klinis spesifiknya radang karena bakteri salmonella ini adalah berak kapur. Makanya dinamakan pulmonolom disease. Ini dinamakan pulmonolom disease. Jadi beraknya berak kapur. Cuman berbeda dengan saat penyakit gumburu. Gumburu itu kan udah virus gumburu. Nah itu sama-sama beraknya putih, cuman dia lengket seperti pasta atau gumburu. Ya, cuman pulmonolom disease ini menyerang baik ayam masih kecil maupun ayam sudah produksi. Contoh pada saat katakanlah masih stadium C bisa jadi pulmonolom disease. Nah, pulmonolom disease berak kapur ini angka kematiannya tidak terlalu tinggi, cuma artinya menurunkan sekali produktivitas. Ya, contoh kalau ayam MDOC, ayam yang di bawah 7 hari ya, itu nanti dia pasti akan kematian tinggi. Kenapa tinggi? Karena saat itu dia harus makan turun, kemudian dia demam, kemudian karena pada saat ayam masih di bawah 7 hari itu masih mengandung namanya yolkset ataupun itu masih di dalam perut sehingga nggak rusak dengan baik, akhirnya mengikuti infeksi dari E. coli, dari air sakulitis. Jadi kalau di dalam rongga perut itu harus semuanya istilahnya itu rongga udara, karena dulu kan ayam itu masuk anggotanya avian dulu itu ada namanya kantong udara gitu. Itu semuanya akan terkoloni atau mengandung bakteri E. coli. Itu dari salmonella seperti itu. Nah, kalau ada ayam telur, telurnya bisa lebih
dari 20%. Contoh penduduk sakit tinggi, kemudian dia terjadi salmonella, langsung bisa turun sampai 20%. Nah untuk tenaga yang ada. Nah makanya maka daripada itu kalau dalam sebuah populasi, kalau ayam broiler ya, kalau ayam broiler itu kan sebenarnya koloni, jadi disebar gitu, salah satu kandang banyak. Jadi pengobatannya ketika ada diindikasikan ada 1-2 ekor sudah ada gejala peluru, harus semuanya diobati. Karena pasti, kenapa? Karena liternya atau lantai ini mengandung kotoran yang mengandung bakteri ini, otomatis akan menular dengan cepat. Artinya penularannya bisa 100%. Ini yang diobati semua. Tapi kalau di ayam betul tidak. Karena kalau ayam betul itu kan kandungnya bakteri rata-rata. Nah kandungnya bakteri sehingga kotorannya bisa single. Tapi minimal dalam satu urutan yang satu airnya jadi satu juga. Contoh kan kalau air betul itu kan contoh kan baterainya berlian, ini satu airnya ini kan baterai ini. Nah ini air ini masih kontaminan. Jadi dalam satu deretan ini semuanya harus diobati. Nah, kalau untuk kasus E. coli ini pengobatan yang paling efektif bukan injeksi tapi per orang. Kenapa? Karena target organnya adalah saluran pencernaan. Jadi pengobatannya lewat air minum. Apa obatnya? Obatnya adalah contohnya sulfatrim. Sulfatrim ini mengandung sulfa diasin 20%, trimetoprim 4% atau 200 mg per mili, ini 40 mg per mili. Nah, ini berapa dosisnya? Ini dosisnya adalah 1 mili per 12 kg berat badan atau 10 kg berat badan. Jadi 1 mili untuk 5 ekor ayam. Kalau ayam itu rata-rata 2 kilo. Tapi rata-rata kalau ayam itu 1,8 beratnya. Jadi kurang lebih 1 mili untuk 6 ekor ayam. Jadi untuk 6 ekor lewat air minum. Nah, kebutuhan air minum berapa? Air minum rata-rata kalau ayam dewasa segitu per hari 200 mili air. Paham maksudnya? 200 mili air. Jadi kalau dosisnya nanti 200 mili air per kurang lebih 1 ekor ayam. Ya, 1 ekor ayam dengan berat kurang lebih 1,7 sampai 2 kilo. Jadi kalau per 24 jam, per 24 jam. Jadi artinya sekali dalam sehari itu berarti dia minum itu sekitar dengan 100 mili pagi sampai sore. Dan nanti kemudian ketika total malam kalau bisa lebih banyak siang 120 kalau malam 80. Cuma kalau lebih pokoknya 100 mili. Jadi pengobatannya adalah kalau campur air minum sulfat itu 1 mili per 1 mili per 1 liter 1 mili per 2 liter air. 1 mili per 2 liter air minum. 1 mili per 2 liter air minum. Tetapi karena katakanlah ini kebutuhannya ini kebutuhan istilahnya siang lebih banyak. Ini kalau teori yang demikian dipraktekkan jangan 1 liter. Kenapa? Karena ada yang juga. Jadi 1 mili per 1 liter lebih efektif. 1 mili per 1 liter. Benar 1 mili, benar. Karena per 6 ekor ya. Berarti benar dosisnya 1 mili per 1 liter air. Diberikan pagi sama sore. Nah kalau bisa obat ini jangan lebih usianya lebih dari 8 jam. Ya makanya berarti kita tidak menggunakan ukuran 1 liter, yang penting jumlah airnya. Jadi contoh kalau ada 100 ekor ayam, saya katakanlah 100 ekor ayam rata-rata 2 kilo, berarti kan 200 kilo. Berarti butuhnya obat adalah kurang lebih berarti 200 mili, 200 mili, ya kan? Karena kurang lebih seperti itu bahannya. Bahan dari itu bisa ya? Bahannya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi artinya cara
cara pembeliannya dipuaskan dulu. Jadi untuk ayamnya nanti ayamnya diangkat dulu kurang lebih 1 jam sehingga dia haus. Namanya obat dengan jumlah. Kalau katakanlah total ayam bisa 100 kilo, 100 ekor, 100 ekor kalikan 2 kiloan berarti kan 200 kilo. Berarti kalau obatnya itu kan katakanlah istilahnya butuhnya itu berapa? 1 mili per 6 kilo berarti dibagi 6 kilo berarti 200 dibagi 6 punya berapa? Tentunya berarti sekitar berapa itu? Berapa gram Pak? Berarti 200 sekitar 28 gram ya? Benar ya? Sudah 28 gram. Contohnya untuk 100 ekor ayam ya kan sekitar 28 gram benar ya? Benar, 28 gram. Berarti dibagi berapa? Tidak salah. Jadi 20 dibagi 6 itu berapa itu? Oh enggak lebih 30 Pak, 30 lebih mana? 35 ya, 35 karena 6 kali 3 kan cuma 18 berarti 30 sekitar 35 gram Pak ya, 35 gram. Jadi kalau 1000 ekor berarti 350 gram ya, mili tadi ada. Jadi itu sedikit. Nah, kalau untuk obat sepadan ini tidak boleh dicampur sama antibiotik sama vitamin. Kenapa? Tidak boleh sama vitamin. Ini nggak boleh. Obat ini tidak boleh dicampur vitamin. Kenapa? Karena antibiotik ini bekerjanya berkompetisi terhadap vitamin. Jadi ketika satu sisi kita ingin membunuh bakterinya, satu sisi kita memberikan makanan kepada bakteri. Jadi pemberian sulfa ini dalam air tidak boleh dicampur dengan vitamin. Kalau disuruh juga sama. Kalau nyuntik sulfa ini dia hanya auto gas ya. Jadi jangan dicampur dengan vitamin. Tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyakit koksidia. Koksidia itu berak darah. Jadi kalau berak darah itu infeksinya dia tidak pada usus halus, tapi pada usus buntu dan usus besar atau kolon. Jadi ini tidak akan diare, cuman akan nampak ada memang ada bercak darah atau kotoran agak berwarna kecoklatan karena bercampur dengan darah. Karena ini pada usus buntu, bukan pada usus halus. Kalau koksidia ini, ini tidak pernah menyerang pada ayam broiler karena ini infeksinya ayam butuh sulam, jadi butuh masa inkubasi yang panjang. Jadi ini rata-rata menyerang ayam di atas 2 bulan. Kalau pada ayam telur sering terjadi koksidia ini di atas 2 bulan pasti banyak ada koksidia. Dan kalau pengobatannya koksidia ini sama dengan pengobatan salmonella, obatnya juga sama. Semua infeksi pencernaan obatnya sulfain. Obatnya sulfatin. Kemudian tapi kalau seandainya katakanlah per individu mau disuntik sudah boleh, mau disuntik juga boleh. Kemudian ini suntik boleh Pak? Suntik boleh. Suntik berkali individu kan cuma sedikit, yang ada suntik ini boleh. Suntik di dada. Jadi dosisnya kalau untuk ayam telur, kalau injeksi ini 0,2 per kilogram berat badan. Berarti lebih 0,4 per 2 kilo. Sampai 0,5 aman. Sampai 0,5 mili per 2 kilo itu aman Pak. Kalau terus sembuh ya 0,5 itu. Nah, itu paham ya maksudnya itu. Nah, kemudian kalau yang berikutnya adalah E. coli. Kalau E. coli kebanyakan yang menyerang pada ayam broiler. Kalau ini faktornya adalah satu karena tidak terserapnya kuning telur saat usia 12 hari itu. Jadi akhirnya terjadi pompalitis. Pompalitis itu radang pusat. Nah, dari situ pompalitis. Ini apa penyebabnya? Kurang pemanas. Jadi kalau ayam itu kurang semawa, kurang panas, pasti akan pompalitis dan akan kerdil, betul kurang bagus dan mudah sakit. Jadi makanya kalau ayam belum mudah, nanti pada 1-2 hari pertama itu panasnya mending kepanasan daripada
kekurangan itu menurut panas kalau sampai 2 bagian itu kepanasan. Berikutnya ya kekurangan energi. Contoh makanannya kebanyakan protein tapi kurang jagung, kurang kalori juga bisa amaletis karena pada saat awal itu butuhnya jagung yang tinggi sebenarnya. Di samping protein itu butuh karena untuk tumbuhan tapi butuh. Nah, maka daripada itu untuk membantu katakanlah penyebaran ini makanya pada saat di awal itu sebenarnya pemberian air gula itu tidak hanya pada hari pertama sampai 3 hari tidak apa-apa karena bantu energi untuk anak karena anaknya kan gak punya induk. Dan gantinya induk adalah pemanas awal itu ditambah katakanlah untuk bantu energinya dengan pemberian air gula Jawa atau gula merah itu yaitu 5%. 5% itu 5 kilo per 100 liter jadi air gula itu air gula 5% itu 5 kilo per 100 liter air minum. Jadi kalau tapi bagaimana kalau ada gula pasir dengan apa? Yang penting gula karena gula itu udah diabsorpsi untuk energi. Itu nggak ada kadang-kadang harus gula Jawa enggak. Kalau tidak ada gula Jawa, gula ini nggak apa-apa. Gula pasir apa yang penting itu kan. Cuman kalau kebanyakan bagaimana makan 5% nanti akan ada nafsu makan. Dia tidak mau makan. Kalau kebanyakan makanya kapan membelinya idenya pada saat malam hari saja. Pada saat malam hari karena kalau siang hari dia sudah ada energi dari matahari ditambah kemudian sudah makanya kan banyak pada saat siang bukan saat malam. Malamnya semua paham ya. Jadi menjaga gula ini idenya pada saat malam hari cukup maksimal 3 hari. Tapi kalau hari pertama kemudian untuk bantu energi lagi apa dibutuhkan obat vitamin biotonik ATP yang mengandung ATP biotonik ATP. Jadi biotonik ATP ini akan meningkatkan produksi energi dalam tubuh anak ayam sehingga menyebabkan absorpsi kuning telur itu untuk menjadi makanan dia lebih cepat. Nah, ini apa namanya? Dipaham ya biotonik ATP. Ya, biotonik ATP. Biotonik ATP. Balik ke E. coli. Ya kalau E. coli ini kan ayam broiler. Nah, kalau E. coli ini sama ini mengefek enteritis pada khusus. Ngedrop nafsu makan ngedrop kalau seandainya usianya sudah di atas 3 minggu berat badannya sudah di atas 1 kilo langsung turun berat badannya itu sehari bisa turunnya bisa 1 hari bisa terjadi. Ngedropnya berat badan daripada anak E. coli. Nah, kematiannya tinggi ini kematian bisa mencapai 40% karena E. coli ini kalau kronis. Makanya di awal kalau di ayam broiler pengobatannya agak sedikit berbeda pada ayam petelur. Karena kalau di ayam broiler jarang penyakit E. coli ini sendiri pasti diiringi dengan CRD. CRD itu infeksi pernapasan. Makanya pemilihan obatnya tidak boleh sama sulfatrin. Jadi yang spektrumnya luas mampu mengobati CRD dan mampu mengobati E. coli. Kalau contoh rutinnya dengan Tilofet kristal itu. Tilofet, namanya Tilofet itu obat E. coli itu saya sendiri. Tilofet itu, Tilofet 75 itu. Nah itu pakai drop itu dengan dosis. Kalau itu dosisnya 1 gram per 5 kilogram berat badan. Sama 2 kali sehari kali 3 hari. Ini kalau nanti bila karena kalau diambil sulfa aja dan apa kelemahannya sulfa ini agak berat biasanya di ginjal. Jadi kalau diberikan di ayam broiler jalan yang kuat justru nanti bisa obatnya. Kenapa? Karena obat nanti kematiannya bisa tingginya bukan kan kalau penyakitnya sembuh cuma ginjalnya rusak. Ginjalnya rusak sama sulfanya sangat berat. Karena kalau sulfa ini maksudnya bukan antibiotik, maksudnya namanya antimikroba. Jadi kayak namanya kemoterapi itu sulfa. Jadi kalau ayam broiler sulfa ini kurang pas. Yang pas semua penyakit yang berinfeksi mau pencernaan mau pernapasan itu obat universalnya adalah Tilofet. Bisa dipahami ya? Nah, demikian yang saya sampaikan 10 menit saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau saya ada pertanyaan bisa tanya, bisa langsung keluar platform ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi masyarakat peternak ayam petelur dan ayam potong.
billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya Pak ya? Iya, iya. Jangan ada pertanyaan yang lain. Apa pertanyaan? Ayah, jamin.